Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya percaya hari ini kita semua berkumpul di tempat ini, kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita yang maha tinggi. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita adalah ibadah secara online di minggu terakhir pada tahun 2024. Sungguh kita sangat merasa bersyukur mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, sungguh Tuhan kasih setiamu takkan pernah habis dalam hidup kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan, kami berkumpul bersama-sama secara online Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau naikkan segala pujian dan penyembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Inilah ucapan terima kasih kami Tuhan kepadamu. Lewat pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada Tuhan. Biar hadirat-Mu yang kudus Tuhan melingkupi hati setiap kami dan menyegarkan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai ibadah kami. Sama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak setiap kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian bagi Allah kita. Biar setiap kita tetap terhubung sama Tuhan. Sebab kasih-Nya telah melayakkan setiap kita. Kasih-Nya yang kudus. Kasih-Nya yang tanpa syarat. Membuat kita terus melekat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari dengan hati yang tertuju sama Tuhan, kita mau nyanyikan lagu ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama kita mau angkat tangan kita dan serukan. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sungguh firman-Mu berdaulat atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Serukan bersama-sama kasih-Mu. Kasih-Mu
firman-Mu lah pelita hidup kami. Biarkan firman itu terus berdaulat atas setiap kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kasih-Mu memampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan pegang firman Tuhan. Dan kami mau terus semangat Tuhan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau serukan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema kita pada minggu ini. Temanya adalah terus semangat. Dari Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Kita mau terus bangkit dalam Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita memuji Tuhan kita. Kita mau hitung berkat-berkat Tuhan yang tiada terbatas dalam hidup kita. Haleluya. Mari sambil mengingat-ingat berkat Tuhan dalam hidup kita. Sungguh kita akan berbahagia di dalam hadirat-Nya. Mari nyanyikan lagu ini bersama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
agung Tuhan. Dan Engkau telah menjadikan setiap kami lebih dari pemenang. Haleluya, beri tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita percaya Dia selalu ada di pihak kita, amin. Mari saudara-saudara yang lebih dari pemenang, kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dengan iman serukan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Serukan, haleluya. Tibakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab Dia menjadikan setiap kita lebih dari pemenang. Sekali lagi nyanyikan lagu ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita angkat tangan kita dan serukan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dengan iman percaya kita mau katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Serukan bilang, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari. Angkat tangan kita dan serukan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Serukan dengan imanmu, kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau terus Tuhan membuat kami bangkit kembali Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami boleh terjatuh, tapi karena firman-Mu ya dan amin, kami akan bangkit kembali Tuhan Yesus. Bersama Engkau Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami akan terus semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu ini bagi Tuhan kita.
Sungguh Engkaulah yang terbaik Yesus. Engkaulah yang terutama bagi hidup kami. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. sungguh Kau pengharapan yang terbaik bagi kami. Ku melupakan yang di belakangku, Kami serahkan hidup kami bagi Kau Engkau. serahkan diriku hanya padamu Yesus, Dan kami berlari kepada tujuan dan kami. berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. sertai rencanamu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sadarilah Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan tidak pernah terbatas oleh pikiran kita. Sesuatu yang sangat luar biasa, yang didesain unik bagi setiap kita sedang Tuhan kerjakan. Jangan pernah batasi rencana Tuhan lewat pikiran kita. Berserahlah kepada Dia. Dialah bagian yang terbaik yang dapat kita ambil dalam hidup kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, katakan, rencanamu Tuhan bagiku sungguh teramat indah. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan, rencanamu oh Tuhan,
cintaku, Kau terbaik bagiku. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Amin. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini kita mau mendengarkan video pengumuman, melihat video pengumuman pada minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom semuanya, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Karena memang hari ini kita ibadah secara online, jadi saya pun percaya bahwa dimanapun kita berada, meskipun kita ibadah secara online, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan dan jamahan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca, saya akan membaca pengakuan iman rasuli. Dan Bapak Ibu sekalian yang di rumah sedang menyaksikan ibadah online ini bisa mengikuti pembacaan
Iman Rasuli ini, Bapak Ibu sekalian bisa ikut membaca dengan setengah suara. Jadi kita sama-sama membaca pengakuan iman Rasuli ini supaya makin merema dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Pengakuan iman Rasuli. Kami percaya, pertama bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya yang kedua bahwa Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu Allah. Kami percaya yang ketiga bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan pengantara kita. Kami percaya yang keempat, yaitu bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Kami percaya yang kelima, bahwa pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kami percaya yang keenam, setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya yang ketujuh, penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Kami percaya yang kedelapan, baptisan Roh Kudus adalah saat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saat itu juga Roh Kudus ada bersama di dalam hidup kita. Dan selanjutnya setiap hari harus mengalami kepenuhan Roh Kudus untuk hidup memuliakan Allah. Kami percaya yang kesembilan, perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kami percaya yang kesepuluh, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Kami percaya yang ke-11, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan dan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Dan kami yang percaya yang terakhir, pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu sekalian kita berdoa untuk memulai pembagian firman hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas waktu dan tempat ya Bapak. Meskipun kami Tuhan beribadah secara online Tuhan, kami percaya Tuhan ada pengurapan-Mu yang nyata Tuhan pada setiap kami Bapa. Ada berkat-berkat-Mu Tuhan yang telah Kau sediakan Tuhan pada setiap kami semua ya Bapa. Dan biarlah Bapa, kalau kebenaran firman Tuhan akan hamba sampaikan Tuhan. Kau akan pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan kuasa yang daripada-Mu Bapa. Pimpinan Roh Kudus Tuhan yang akan selalu menyertai hamba ya Bapa. Sehingga kebenaran firman Tuhan bisa hamba sampaikan dengan baik dan benar ya Bapa. Lembutkan hati setiap kami Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini Bapa. Sehingga kami Tuhan dapat mendengar bahkan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami dan menjadi sumber kekuatan untuk kami melangkah dalam keseharian kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom sekali lagi. Oke. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Desember. Benar Bapak Ibu sekalian? Kita 2 hari lagi akan memasuki tahun yang baru. Kita akan meninggalkan tahun 2024, kita akan memasuki tahun yang baru tahun 2025. Bagaimana Bapak Ibu dan tetap sukacita gak nih? Dan saya percaya seperti tema kita sepanjang bulan Desember ini, yaitu tentang semangat itu kekuatan hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian harus tetap semangat dalam kehidupan kita, gitu kan? Bukan berarti nanti setelah memasuki tahun 2025 nih, kita akan semakin loyo. Nah makanya di penghujung tahun ini saya akan
berkhotbah tentang yang saya katakan bahwa sepanjang Desember ini kita bicara tentang semangat itu memberikan kita kekuatan. Bahwa hidup kita kuat itu karena semangat. Semangat apa? Semangat macam-macam. Terutama semangat kita melayani Tuhan. Gitu kan? Nah jadi yang menjadi permasalahan kalau kita mau mengevaluasi sepanjang tahun 2024 ini. Kita lebih banyak mengalami keberhasilan apa lebih banyak mengalami kegagalan dalam kehidupan kita. Terkadang kan kadang-kadang kalau misalnya memang ada di akhir tahun itu kita suka mengingat-ingat kembali nih, mengevaluasi gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya di acara TV itu suka ada kaleidoskop gitu kan. Kaleidoskop selama tahun 2024 kejadian-kejadian suka di-review gitu. Nah dalam kehidupan kita seperti itu. Kita mau mengevaluasi nih. Apakah lebih banyak keberhasilan dalam kehidupan kita, apa lebih banyak kegagalan dalam kehidupan kita. Kalaupun, ya saya katakan kalaupun dalam sampai mau akhir tahun 2024 kita ini, kita masih yang tadi saya bilang evaluasi kita nih, waduh masih banyak kegagalan dalam kehidupan kita. Saya katakan jangan sampai kita memasuki tahun 2025 itu dengan patah semangat. Jadi kita harus tetap semangat dalam kehidupan kita, karena itulah sumber kekuatan kita. Kita akan memasuki tahun 2025 itu dengan tetap antusias dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah jadi saya katakan bahwa kegagalan itu setiap orang pasti mengalaminya. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, ada gak sih orang yang gak pernah gagal dalam kehidupannya? Gitu kan? Ada gak sih orang yang gak pernah gagal selama hidupnya? Orang gak pernah gagal. Pasti gak ada. Satu pun gak pernah ada orang yang gak pernah gagal dalam kehidupannya. Gitu kan? Jadi kegagalan itu bisa terjadi atau mungkin sering kali terjadi dalam kehidupan semua orang. Baik itu disengaja ataupun tidak disengaja gitu kan. Pasti semua kita mengalami kegagalan. Nah terkadang di saat kita mengalami kegagalan itu, orang-orang tuh merasa stres. Benar gak Bapak Ibu kan? Bisa stres. Kita bisa menjadi orang yang rendah diri. Nggak ngerti bagaimana caranya untuk mengatasi kegagalan tersebut. Nah, mungkin kita mengalami kegagalan tuh dari berbagai macam segi. Tiap orang pasti beda-beda kegagalannya. Mungkin ada orang yang gagal dalam meraih juara. Misalnya dalam suatu pertandingan. Terus gagal dalam apalagi? Dalam ujian. Gitu kan, pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam waktu kita melamar pekerjaan dalam perusahaan, kita gagal diterima. Atau mungkin gagal dalam membangun kehidupan rumah tangga. Ada. Itu kan, gagal dalam meraih pujian hatinya. Gitu kan, yang masih jomblo. Gagal, wah tahun 2024 itu gagal nih. Gue udah berapa kali gagal. Wah itu mah playboy kali gitu kan ya. Nah, jadi banyak bermacam-macam. Bahkan ada mungkin kita merasa yang mungkin kita udah menjadi orang tua nih. Saya gagal jadi orang tua, saya enggak gagal dalam mendidik anak saya. Ada masa itu, ada pasti. Nah jadi setiap orang pasti namanya mengalami kegagalan dalam hidupnya. Nah, tapi yang ingin saya mau ingatkan, artinya kegagalan itu semua orang pasti nggak mau, bukan pencapaiannya dalam hidupnya. Setiap orang tuh nggak ada punya tujuannya tuh untuk menjadi gagal, nggak ada. Jadi kegagalan itu bukanlah pencapaian yang kita inginkan. Karena setiap orang tuh pasti inginnya hidupnya apa? Ingin hidup sukses, hidup berhasil. Itu pasti pencapaian setiap orang. Jadi nggak ada orang yang punya tujuan dalam hidupnya tuh gue pengen gagal. Gitu kan ya. Oh gue pengen gak berhasil dalam hidup gue. Nggak ada seperti itu. Setiap orang pasti kehidupannya tuh pencapaiannya tuh hidup yang berhasil. Kehidupan yang sukses. Pasti semua itu. Tapi apakah kegagalan itu bisa dihindari? Bisa, tapi kalau memang kita nggak bisa menghindarinya, kita juga harus menerima kegagalan itu sebagai dalam kehidupan kita. Nah jadi saya ingatkan bahwa yang namanya semangat itu tuh harus tetap ada dalam kehidupan kita. Terlebih lagi yang saya katakan di awal saya katakan bahwa kita 2 hari lagi akan mengakhiri tahun 2024. Kita akan memasuki tahun yang baru nih, tahun 2025. Kita harus tetap semangat, kita harus punya goal-goal yang baru dalam yang ingin kita capai tahun 2025. Kita harus menyongsong tahun 2025 harus dengan apa ya? Tetap semangat. Artinya menyongsong tahun 2025 itu tetap bersama Tuhan. Nah, makanya hari ini yang menjadi tema khotbah saya beri judul terus semangat. Itu kan, kita harus terus semangat. Ayat yang menjadi penuntun kita di dalam khotbah saya hari ini yaitu saya ambil dari Amsal 24 ayat 16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh
dalam bencana. Nah jelas, Amsal 24 ayat 16 ini mengingatkan kita bahwa 7 kali orang benar jatuh namun dia akan kembali. Artinya di saat kita jatuh, di saat kita gagal, kita harus bangkit kembali. Ya, kita harus bangkit, kita harus tetap semangat. Cuma yang menjadi pertanyaannya, mungkin ada orang bilang, lu mah gampang ngomong seperti itu. Ayo semangat, kalau gagal bangkit lagi gitu kan. Kalau misalnya gagal coba lagi gitu kan. Gampang memang diucapkan. Apalagi kalau memang kita tidak mengalaminya. Saya ngerti gitu kan ya. Kalau misalnya saya ada orang yang gagal, ada orang yang misalnya jatuh, saya bilang ayo dong bangkit lagi, tetap semangat dalam Tuhan, coba lagi. Mungkin orang berpikir seperti itu, gampang lu mau ngomong. Gitu kan. Gampang lu mau menyemangati, lu kan gak ngalamin. Mungkin hal-hal seperti itu mereka rasakan wajar-wajar. Saya pun pernah mengalami itu. Saya pernah menyemangati, saya pun pernah mengalami kegagalan dalam kehidupan saya, gitu kan. Tapi artinya bukan sikap seperti itu yang harus kita ambil. Bukan sikap seperti itu yang memang harus kita contoh, gitu kan. Bahwa di saat kita gagal ya memang kita harus bangkit. Contohnya seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kita tahu. Ada siapa? Ada Musa, ada Daud, ada Elia, ada Petrus. Mereka tuh tokoh-tokoh Alkitab hebat. Tapi apakah mereka sepanjang hidup mereka penuh dengan keberhasilan? Enggak. Mereka pun mengalami kegagalan dalam kehidupan mereka. Namun mereka tuh enggak terpuruk dalam kegagalan mereka. Contohnya Musa. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi Musa pada endingnya enggak masuk ke tanah Kanaan. Dia gagal masuk ke tanah Kanaan. Itu kan. Nah itu kegagalan Musa. Tapi apakah dia terpuruk di saat-saat terakhir? Enggak. Dia tetap bisa mendelegasikan kepemimpinan dia kepada Yosua. Yang akhirnya Yosua lah yang masuk ke tanah Kanaan dengan bangsa Israel. Siapa lagi? Ada Daud, ada Elia, ada Petrus yang sampai menyangkal Yesus 3 kali. Di saat waktu Tuhan nanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang dengan semangat, iya aku mengasihi engkau. Katakan, enggak ada segala sesuatu pun yang akan menggoyahkan iman aku. Tapi Tuhan bilang, sebelum air berkokok, lu akan nyangkal gue 3 kali. Kejadian. Petrus sampai nangis. Tapi akhirnya apa respon dia? Dia bertobat. Dia gak terpuruk dengan apa yang menjadi perilaku dia waktu dia gagal, tidak menyangkal Yesus. Nah jadi artinya mereka tuh bisa bangkit dan bisa kembali berhasil dalam kehidupan mereka di saat mereka mengerti bahwa kegagalan itu bukan menjadi halangan bagi setiap mereka. Dan kita pun harusnya seperti itu. Kita harus punya mental seperti itu. Kita harus bisa mengambil peluang dari setiap hal yang kita hadapi, terutama dalam kegagalan kita. Kita mesti belajar dari kesalahan. Kenapa kita mengalami kegagalan? Mungkin ada kegagalan yang memang disengaja oleh kita. Gitu kan? Ya kita belajar. Ataupun memang kalau kegagalan itu bukan kesalahan kita, ya kita harus belajar bahwa itu semua adalah proses dari Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan sesuatu. Artinya bukan gagalnya apa yang kita hadapi, tapi bagaimana respon kita dalam menghadapi kegagalan tersebut. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita terus semangat mengolah kegagalan itu menjadi kemenangan. Nah jadi kita jangan sampai terpuruk dengan kegagalan kita. Kita jangan sampai tenggelam dengan kegagalan-kegagalan kita. Gitu kan? Saya katakan bahwa kegagalan bukanlah suatu hal yang memalukan. Kegagalan bukan suatu hal yang membuat akhirnya hidup kita tuh wah udah benar-benar udah gak ada harapan dah. Tapi yang menjadi pertanyaan yang harus kita belajar itu bagaimana kita harus tetap semangat untuk mengolah kegagalan itu menjadi suatu kemenangan dalam kehidupan kita. Karena memang Tuhan menciptakan Tuhan menciptakan kita, merancang kita untuk meraih kemenangan dalam kehidupan kita. Itu kan? Nah, jadi bagaimana sekali lagi kita harus tetap semangat untuk mengolah kegagalan itu menjadi kemenangan. Yang pertama, saya katakan bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan bersama kita. Hal yang paling penting, yang pertama dan utama, kita harus percaya bahwa Tuhan bersama kita.
Ulangan 31 ayat 8 dikatakan bahwa sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa dia sendiri yang akan berjalan di depan kita. Dia sendiri yang akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita di saat kita mengalami kegagalan. Di saat kita mengalami keterpurukan dalam kehidupan kita. Dia nggak akan pernah meninggalkan kita. Yang kenyataannya adalah kita yang meninggalkan Tuhan. Benar apa benar Bapak Ibu sekalian? Di saat kita mengalami keterpurukan, di saat kita mengalami kegagalan, Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita. Seringkali kalau kita yang menjauh dari Tuhan. Seringkali kita yang menyalahkan, kenapa Tuhan? Hidup gue selalu gagal. Kenapa Tuhan kegagalan gue datangnya bertubi-tubi? Gagal pertama belum beres, udah datang gagal kedua. Gagal kedua belum beres, datang gagal ketiga. Gagal aja gitu kan dalam kehidupan. Kita merasa seperti itu. Artinya seperti Tuhan meninggalkan kita, akhirnya kita yang meninggalkan Tuhan. Kenyataannya gak seperti itu. Saya katakan bahwa, sekali lagi bahwa semua orang pasti pernah mengalami kegagalan sepanjang hidupnya. Gitu kan ya. Tapi yang saya katakan bahwa bukan kegagalan yang kita alami, tapi bagaimana respon kita menghadapi kegagalan tersebut. Apakah respon kita bersikap negatif, artinya kita menyerah dan berputus asa. Atau respon kita sebaliknya. Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa kegagalan itu adalah yang memang Tuhan izinkan untuk kita naik kelas. Untuk kita sedang dipersiapkan mencapai sesuatu yang baru. Kita sering dengar bahwa kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Benar gak Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian mungkin sering dengar bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tunda. Yes, memang benar seperti itu. Dikatakan. Jadi bagaimana respon kita? Itu kan dalam menghadapi kegagalan. Nah, Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Paulus bilang bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya apa? Segala perkara. Baik perkara keberhasilan, baik maupun perkara kegagalan. Dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya di saat kita mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita, kita jangan menjadi orang-orang yang sombong. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Tuhanlah yang memberikan kita keberhasilan. Tapi di saat kita mengalami keterpurukan, kegagalan, kita pun jangan menyerah. Karena memang Tuhan masih sama-sama dengan kita. Gitu kan? Karena Dialah yang terus memberikan kekuatan. Artinya apa? Artinya kita harus percaya diri nih. Kita harus pede bahwa yakin gitu kan bahwa Tuhan tuh bersama kita. Kita dapat melalui masa-masa berat itu karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Artinya jangan pernah terbersit untuk meninggalkan Tuhan. Untuk menyalahkan Tuhan. Untuk melupakan Tuhan. Di saat kita terpuruk atau mengalami kegagalan dalam kehidupan kita. Bangkit lagi. Gitu kan. Dalam hidup ini tuh kita harus banyak langkah iman yang harus kita lakukan walaupun kita belum melihat hasilnya. Kita harus tetap aja melangkah dalam pimpinan Tuhan. Kadang-kadang saya pun pernah mengalami gitu. Kayaknya kok nggak ada harapan di depan saya gitu kan ya. Di saat saya mengalami ujian dalam kehidupan saya, di saat saya mengalami suatu kegagalan dalam kehidupan saya, ke depan kayaknya tuh Tuhan kayaknya nggak ada jalan nih. Kayaknya siap itu tertutup dah. Gitu kan. Tapi kita harus melakukan yang namanya langkah iman. Langkah iman itu ya hasilnya tuh belum kita lihat. Tapi kita percaya aja akan setiap janji-janji Tuhan. Artinya melangkah dengan mantap. Tetap semangat karena Tuhan telah menyediakan kemenangan di depan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat ya pokoknya ya. Jadi poin pertama itu saya katakan bahwa hal yang paling utama kita harus percaya. Bahwa Tuhan bersama kita. Kalau memang Tuhan bersama kita, siapa yang menjadi lawan kita? Amin Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang yang kedua. Langkah apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengolah kegagalan kita itu untuk mencapai kemenangan dalam kehidupan kita. Kita pertama apa? Bangkit kembali. Lagi dan lagi. Itu yang harus kita lakukan. Amsal 24 ayat 16 katakan bahwa sebab 7 kali orang benar namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Artinya apa yang harus kita lakukan? Ya bangkit kembali.
Karena kegagalan bukan akhir dari segalanya. Sebaiknya kegagalan adalah permulaan dari hal baru yang lebih baik daripada yang kita jalani sebelumnya. Saya katakan bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah suatu kemenangan yang tertunda. Jadi saat kita mengalami kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Gitu kan? Di saat kita mikirin orang yang jomblo ditolak sama pacarnya. Dia langsung terpuruk. Meraung-raung. Wakinya putus asa. Dunia tuh gak selebar daun kelor. Gitu kan ya. Usaha lagi dong. Gitu kan ya. Jangan seperti itu gitu kan. Wah gua keluar dari gereja langsung. Karena gua sebel ngelihat dia gitu kan ada di gereja itu. Karena cinta gua ditolak. Segitunya nyanyian gereja gitu kan. Apa-apanya gitu kan. Jangan seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita memang kegagalan. Apalagi kegagalan cinta gitu kan ya. Waduh cetek banget. Kalau tiba-tiba langsung nyalahin Tuhan. Itu kan. Enggak seperti itu gitu. Jadi kegagalan saya katakan bukan akhir segalanya. Kita mesti bangkit kembali. Nah Ayub bilang di dalam Ayub 42 ayat 1 sampai dan 2 dikatakan bahwa maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah Tuhan bilang bahwa rencana gua tuh bukan rencana yang gagal. Dan rencana Tuhan tuh gak ada rencana yang gagal. Tapi yang menjadi pertanyaan kenapa kita bisa mengalami kegagalan dalam kehidupan kita? Kenapa kita mungkin sering bahkan mengalami kegagalan dalam kehidupan kita? Nah itulah yang saya katakan bagaimana respon kita dalam menghadapi kegagalan tersebut. Ada kegagalan yang memang disengaja oleh kita, ya kita harus bertobat. Nggak ada jalan lain. Jangan nyalain siapa-siapa. Nyalahin pemimpin, nyalahin teman komsel, nyalahin teman sepelayanan. Nah kalau memang kegagalan itu kesalahan kita, jalannya apa? Bertobat. Perbaiki. Tapi kalau memang kita udah mengevaluasi bahwa kegagalan, kayaknya gue bener-bener aja nih, jalan gue udah bener, tapi kenapa ngalami kegagalan? Responnya apa? Ya percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Bener gak? Ada Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita. Saya sering katakan bahwa di saat kita mengalami kegagalan, di saat kita mengalami proses dalam kehidupan kita, tujuan Tuhan tuh bukan hanya sekedar bahwa lu akan nanti suatu kata akan berhasil. Keberhasilan tuh gampang bagi Tuhan. Kalau kata Tuhan bilang berhasil, pasti berhasil. Tapi yang Tuhan ingin lihat tuh bagaimana proses pembentukan karakter kita. Nah 2 bulan lalu kita kan bicara tentang karakter. Nah, bagaimana karakter kita di situ dibentuk. Tuhan tuh yang pengen utamanya tuh bukan seperti itu. Tuhan tuh mau membentuk karakter kita dari hal-hal yang kita alami. Baik kegagalan dalam kehidupan kita. Jadi artinya kita harus memiliki pola pikir yang berbeda. Di dalam rancangan Allah itu kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Ingat ini yang pertama. Bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam gambaran besar Allah terkadang Tuhan mengizinkan ada sebuah kegagalan. Untuk apa? Untuk kita bisa belajar dan bangkit kembali agar apa? Agar lebih kuat. Itu tujuan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan itu di saat kita mengalami, lu mesti bangkit. Bangkit bahkan lebih kuat lagi dari sebelumnya. Itu yang Tuhan mau. Jadi saya ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian bahwa nggak usah malu kalau kita mengalami kegagalan. Nggak usah berkecil hati. Kan hanya orang-orang yang berani bangkit setelah gagal yang akan mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Kan? Oleh sebab itu kita harus bangkit dari kegagalan dan kita harus terus semangat. Amin Bapak Ibu sekalian. Yes. Terus yang selanjutnya, yang ketiga. Bagaimana kita mengolah kegagalan kita untuk menjadi semangat. Yang pertama kita harus lihat segi positifnya. Sisi positifnya. Roma 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan bahwa. Dan bukan hanya itu saja. Kita balah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan apa? Menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dan Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah jadi artinya, ya saya katakan bahwa di saat kita mengalami kegagalan tentu. Kita namanya tanda kutip sengsara. Yes, itu kan kita susah. Kita bersedih. Kita patah hati, kita putus asa gitu kan, kita frustasi. Hal-hal seperti itu memang wajar, manusiawi. Kita masih manusia gitu kan. Tapi kalau memang ada orang yang udah gagal, nggak ngalamin apa-apa, datar, cuek, hae, itu orang udah bebel,
udah gak punya hati malah gitu kan. Tapi kalau memang orang itu gagal, perasaannya sedih, frustasi, ya masih manusiawi saya katakan. Tapi apakah kita harus terpuruk dalam kesedihan itu, dalam frustasi itu, ya itu yang salah. Kan? Namun firman Tuhan mengatakan bahwa bukan itu yang seharusnya menjadi respon kita ketika gagal. Nah itu bukan maunya Tuhan. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan pendewasaan. Nah itu yang Tuhan mau. Jadi kita harus melihat sisi positifnya. Bahwa di saat kita mengalami kegagalan, itu adalah bagian dari proses Tuhan buat hidup kita. Untuk apa? Untuk kita mengalami pertumbuhan. Untuk kita mengalami pendewasaan. Terutama dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, jadi jangan biarkan, artinya tuh jangan pernah kita membiarkan kegagalan itu seperti batu yang membenamkan diri kita. Itu kegagalan itu jangan kita pegang erat-erat, bawa kegagalan itu sebelah, kita lompat ke air itu kita tenggelam, itu yang salah. Tapi jadikan kegagalan itu sebagai batu pijakan untuk kita meloncat ke depan yang lebih tinggi lagi. Itu yang harus benar. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa janganlah takut gagal, tapi takutlah untuk berhenti melangkah. Nah itu yang perlu kita takutkan. Kegagalan jangan kita takutkan, tapi kita mesti takut di saat kita berhenti untuk melangkah. Gitu kan? Karena berhenti adalah musuh dari pertumbuhan. Dan menyerah adalah cara paling mudah untuk kita berhenti untuk berubah. Di saat kita berhenti, kita gak akan pernah bisa bertumbuh. Di saat kita menyerah, kita akan berhenti untuk berubah. Nah itu yang kita harus takutkan. Karena kunci yang terpenting adalah bukan takut gagalnya, tapi jangan berhenti untuk terus berjuang. Amin Bapak Ibu sangat. Jadi kita harus tetap semangat, kita harus tetap terus berjuang gitu kan. Kita jangan pernah berhenti untuk terus melangkah dalam kehidupan kita. Nah sebagai akhir dalam ibadah khotbah saya hari ini, Filipi 3 ayat 13-14, Rasul Paulus mengatakan bahwa saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu apa? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya lupakan kegagalan kita. Kan? Kegagalan kita tuh jangan pernah kita kenang. Ingat waktu itu saya pernah bilang bahwa kalau kita naik mobil tuh kita suka ada lihat spion. Spion itu kan. Nah spion belakang itu kan untuk menoreh ke belakang. Tapi kita nggak pernah lihat spion, kalau waktu kita berjalan ke depan tuh kita ngeliat spion terus. Ya. Enggak, jadi spion itu hanya dilihat sekali-kali aja. Nah kegagalan kita itu anggap seperti spion itu. Untuk melihat apakah kita salah melangkah. Kalau kita melangkah kegagalan, kalau memang kita tahu kesalahan itu ya kita jangan ulangin lagi. Jadi lupakan kegagalan kita. Jangan terus melihat ke belakang. Tapi arahkan fokus kita ke depan. Beralih sedemikian rupa, seperti yang dikatakan Paulus, kejar impian dan cita-cita kita sampai kita memperoleh upahnya. Nah Howard Hendrick mengatakan bahwa orang yang tidak pernah mengambil langkah iman karena takut gagal adalah orang-orang yang telah gagal terlebih dahulu sebelum melangkah. Jadi katakan bahwa ya kita jangan takut melangkah karena takut gagal. Tapi kalau memang kita udah takut duluan, kita adalah orang-orang yang udah gagal terlebih dahulu. Jadi sekali lagi saya katakan, marilah kita mengalami tahun baru ini, tahun 2025 ini dengan apa? Dengan semangat untuk tidak menyerah dengan situasi apapun. Kalau kita mengalami kegagalan yang menghampiri kita tuh mau belajar dari kegagalan tersebut. Dengan cara bagaimana? Percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Bangkit kembali lagi dan lagi. Dan yang ketiga, kita harus bisa melihat sisi positif dari kegagalan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk minggu terakhir Tuhan. Di bulan terakhir di tahun 2024 ini ya Bapak. 2 hari lagi Tuhan kami akan memasuki tahun yang baru Tuhan. Tahun 2025 Tuhan. Bila kami memasuki tahun yang baru ini Tuhan, dengan tetap semangat dalam kehidupan kami Bapa. Dengan terus hidup dalam pengharapan hanya kepadamu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami mungkin banyak mengalami kegagalan Tuhan di tahun 2024 ini Bapa. Ada pencapaian-pencapaian kami Tuhan yang masih belum kami capai Tuhan. Ada keberhasilan-keberhasilan kami Tuhan yang belum kami peroleh Tuhan di tahun 2024 ini Bapa. Tapi biarlah Tuhan,
Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah hamba sampaikan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang tidak patah semangat Tuhan. Kami bukan menjadi orang-orang yang menyerah Tuhan. Dalam kami mencapai tujuan hidup kami ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau terus bersama kami ya Bapa. Engkau terus ada dalam kehidupan kami Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, yang terus akan menuntun hidup kami Tuhan dalam langkah-langkah kami ke depan Bapa. Bahkan dalam kami melangkah di tahun yang baru Tuhan, tahun 2025 itu Bapa. Kami juga Tuhan akan terus bangkit Tuhan, lagi dan lagi Tuhan. Di saat kami mengalami kegagalan ataupun kegagalan itu menghampiri kehidupan kami Bapa. Kami gak mau lari Tuhan dari kenyataan itu Bapa. Kami gak mau menyalahkan siapa-siapa Tuhan. Yang kami melakukan Tuhan, kami akan bangkit Tuhan. Untuk kami terus Tuhan bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan kami. Dan bila Tuhan, yang terlebih penting Tuhan, kami juga memiliki respon yang benar Tuhan. Di saat kegagalan itu menghampiri hidup kami Bapa. Kami bisa melihat Tuhan, bahwa ada hal-hal positif Tuhan. Tak kala Engkau mengizinkan kegagalan itu terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, ada pembentukan karakter yang terus akan Kau lakukan Tuhan. Di tengah-tengah kegagalan kami ini Bapa. Kami akan melihat Tuhan, bahwa di tengah-tengah kegagalan Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Bahwa Engkau terus membentuk kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan bila Tuhan, kami akan tetap semangat, terus semangat, dan akan selalu semangat Tuhan. Dalam menjalani kehidupan kami Tuhan bersama Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yuhardi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberikan persembahan di kode yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Dan sebelum kita memulai memberikan kolekte kita atau persembahan kita, mari sama-sama kita berdoa. Kita menyerahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Tiba saatnya kami mau memberikan bagian yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Biar Engkau yang pakai setiap persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Demi kemuliaan nama Tuhan. Demi kebesaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan setiap persembahan yang telah diberikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Dan Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan menyaksikan video tulisan kesaksian. Saya persilahkan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah tadi video tulisan kesaksian dari rekan-rekan kita yang memberikan kesaksian di ibadah kita hari ini. Dan biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semua, menjadi berkat buat kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, saya akan membacakan yang berulang tahun dan juga yang merayakan anniversary pernikahannya di bulan Desember. Ya, seperti biasa kami selalu bacakan setiap minggu yang terakhir di setiap bulan. Saya akan bacakan untuk yang pertama yang berulang tahun lebih dulu di bulan Desember dari rekan-rekan area Go Service, yaitu Bapak Riki Mulya tanggal 8 Desember, kemudian Ibu Natalita tanggal 9 Desember, lalu Saudari Francisca Stefani tanggal 22 Desember. Kemudian berikutnya ada Ibu Della Natalia tanggal 28 Desember. Dan berikutnya Bapak Andreas Immanuel Tiono tanggal 30 Desember. Berikutnya yang dari Go Student yaitu Saudara Deskin tanggal 13 Desember. Kemudian berikutnya dari area Go TNT, yang pertama adalah Saudara Marvel Chris Franz tanggal 16 Desember. Kemudian berikutnya adalah Saudara Devan Surya tanggal 22 Desember. Dan berikutnya lagi Saudara Kenzo Ebenezer Yu tanggal 25 Desember. Dan berikutnya dari area Go Exis yaitu Gwen Manuela Budiman tanggal 17 Desember. Nah, sekarang untuk yang merayakan ulang tahun pernikahannya di bulan Desember, yaitu keluarga dari Bapak Arif Sandijaya Siagian dan Ibu Erin G. Melina Putrindi. Merayakan ulang tahun pernikahannya di tanggal 4 Desember. Haleluya, puji Tuhan. Dan itu yang mereka yang berulang tahun di bulan Desember dan juga yang merayakan anniversary pernikahannya di bulan Desember ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar menjadi satu kekuatan buat mereka supaya terus hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu bisa terus mengikuti ibadah bersama dengan Gereja Oikos Bogor setiap minggunya. Ingat, hari ini kita ibadah online, tapi minggu depan di tahun yang baru, di awal bulan Januari tahun 2025, kita akan ibadah kembali secara onsite ya. Secara onsite kembali dan juga bersama dengan tayangan live streaming. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ada liburan di luar kota, Bapak Ibu bisa beribadah bersama kami dengan Gereja Oikos Bogor lewat tayangan ibadah live streaming. Ya, tapi untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak pergi kemana-mana atau juga sudah ada di Bogor, Bapak Ibu bisa beribadah bersama kami minggu depan di awal bulan Januari tahun 2025 di ibadah tahun yang baru ya, bersama dengan Gereja Oikos Bogor tempat ini yang dimulai setiap jam 10 pagi. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu saudara sekalian bisa visit website dari Gereja Oikos Bogor di www.gobogor.com untuk bisa mendapatkan warta gereja dan juga pengumuman-pengumuman yang lainnya, serta juga materi saat teduh untuk kita supaya semakin hari semakin dewasa di hadapan Tuhan dan rohani kita makin terus bertumbuh. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, mari kita sama-sama terus membangun kehidupan rohani kita makin hari, kita makin dekat dengan Tuhan, kita makin intim dengan Tuhan, kita makin kuat bersama Tuhan. Dan tentu saja Bapak Ibu saudara sekalian bisa terus berjalan bersama Tuhan lewat program gerakan Jurnal Bersama Yesus
yang selalu kita adakan setiap hari Rabu secara Zoom. Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari Rabu mulai jam 7.30 malam sampai jam 9 malam. Ya, Bapak Ibu bisa dapatkan link Zoom-nya lewat Gembala Oikos yang Bapak Ibu kenal. Dan Bapak Ibu bisa bersama-sama lewat materi gerakan jurnal bersama Yesus ini untuk membangun kehidupan kita makin dekat dengan Tuhan sampai seumur hidup kita. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itulah esensi kekristenan kita yang mungkin sudah lama kita lupakan, yang mungkin sudah lama tidak diingat-ingat. Tapi biarlah hari ini Tuhan mau ajak kita untuk terus dekat dengan Tuhan lewat jurnal bersama Yesus. Ya, jangan sampai ketinggalan. Haleluya, puji Tuhan. Dan tiba waktunya Bapak Ibu bisa sekalian, kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat. Kita akan doakan juga mereka tadi yang berulang tahun, baik ulang tahun kehidupannya maupun juga ulang tahun pernikahannya. Dan kita juga doakan untuk rekan-rekan kita yang dalam pergumulan dan juga dalam hal-hal yang lainnya. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami tahu Tuhan, Kau sudah bicara banyak hal buat kami sepanjang ibadah ini Tuhan. Di ibadah di minggu yang terakhir di tahun 2024 ini. Sungguh firman-Mu sangat menguatkan kami. Untuk kami terus semangat Tuhan. Untuk kami terus bisa mengolah setiap kegagalan kami Tuhan. Menjadi batu pijakan kami untuk menuju arah kebangkitan yang lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Dan kami sungguh bawa Tuhan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan hari ini untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun sepanjang bulan Desember ini Tuhan. Dan juga mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka di bulan Desember ini. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan yang lebih lagi Tuhan. Urapan-Mu yang dahsyat Tuhan menguasai mereka. Sehingga mereka sungguh menjadi pribadi-pribadi yang terus bisa mengucap syukur. Dengan Tuhan menambahkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Menambahkan usia mereka. Menambahkan umur pernikahan mereka. Biar semuanya berjalan dengan harmonis, berjalan dengan baik. Sehingga semua kehidupan mereka boleh memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar apa yang menjadikan pengharapan mereka Tuhan, Engkau sanggup mewujudkannya Tuhan tepat pada waktunya. Dan tidak ada yang salah Tuhan. Dan kami percaya, sungguh pengharapan kami kepadamu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami serahkan juga setiap pergumulan-pergumulan dari jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Baik mereka yang sedang mencari pekerjaan, biar Tuhan memberikan pekerjaan yang tepat Tuhan. Untuk mereka yang bergumul dalam pekerjaan mereka. Untuk mereka terus sedang bekerja dan mereka banyak mengalami tantangan dan kendala Tuhan. Beri kekuatan Tuhan. Supaya mereka bisa terus diberikan hikmat-Mu dan jalan keluar untuk mereka bisa mengatasi setiap masalah di pekerjaan mereka. Hamba juga berdoa Tuhan, kami semua berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang dalam pergumulan, dalam sakit penyakit Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, berikan sungguh kuasa-Mu nyata Tuhan. Untuk membuat mereka melihat bahwa tangan kasih-Mu yang kuat tidak kurang panjang untuk menolong mereka Tuhan. Untuk mengalami kesembuhan yang daripada-Mu Bapa. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, kami percaya mereka disembuhkan dan dipulihkan kembali Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang dalam pergumulan, untuk hal-hal kehidupan yang mereka alami saat ini Tuhan. Dalam mereka mendidik anak mereka Tuhan. Dalam mereka membangun kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Dalam mereka mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Berikan mereka sungguh hidup yang bergantung kepadamu Tuhan. Berikan pikiran yang terbuka Tuhan. Berikan hati yang kuat Tuhan. Yang terus menerus sungguh bergantung dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati mereka Tuhan. Supaya mereka boleh mengalami apa yang mereka rindukan. Apa yang mereka doakan Tuhan. Kami akan melihat Tuhan. Tangan-Mu yang berkuasa itu Bapa. Tangan yang berlubang paku itu Tuhan. Akan sanggup menolong setiap kami Tuhan. Dan menolong setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Kami percaya Tuhan. Pergumulan-pergumulan mereka yang berat di
hadapan manusia. Kami percaya semuanya tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa-Mu Tuhan. Kau sanggup menyatakan segala perkara-perkara, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan, beri terus Tuhan pengharapan yang luar biasa untuk mereka bisa menang dalam mengatasi segala pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rekan-rekan kami yang di persimpangan jalan. Berikan mereka keteguhan hati Tuhan untuk memilih jalan-Mu Tuhan. Jangan biarkan mereka hanyut dalam pusaran hedonis dunia ini Bapa. Gemerlap dunia ini Tuhan, jangan sampai membutakan mereka jauh dari Engkau Tuhan. Berikan hati mereka sungguh-sungguh mendekat, makin dekat dengan-Mu Tuhan. Sehingga mereka mengalami kehidupan yang berkenan kepada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, biar segala tipu daya iblis kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan biar sungguh-sungguh kuasa-Mu Tuhan lebih nyata, lebih kuat Tuhan, lebih hebat untuk membawa setiap umat-Mu Tuhan makin hari, makin sungguh-sungguh melayani Tuhan, makin sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dan makin sungguh-sungguh hidupnya berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami semua percaya Tuhan, pergumulan kami, yang kami doakan, yang kami rindukan Tuhan, kami percaya Engkau akan melakukan dan menyatakannya Tuhan, akan mewujudkannya tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami, dan kami akan terus melihat Tuhan, Engkau Tuhan yang akan menyatakan setiap doa-doa kami ini, dan Kau bertindak atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Kau memberkati pekerjaan kami, profesi kami, bidang usaha kami kerjakan, semua yang kami lakukan Tuhan dalam pekerjaan kami. Kami percaya Kau yang buka jalan, karena Kau sumber berkat kami satu-satunya. Dan kami tidak akan pernah kehilangan itu Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami serahkan kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami seluruhnya dalam tangan-Mu. Dan anak-anak kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan jalan keluar. Engkau Tuhan yang menuntun dengan tangan-Mu yang kuat untuk membawa kami Tuhan mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini Bapa. Kami serahkan juga Tuhan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat gereja Kos Bogor biar terus bisa melayani Tuhan lebih lagi, dan hidupnya berdampak bagi banyak orang Tuhan. Dan kasih-Mu yang kuat itu Tuhan akan menuntun kami untuk kami setia melayani Tuhan sampai seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan kami semua Tuhan jemaat di gereja Kos Bogor, jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan juga memenangkan jiwa dan memuridkannya dan membawa Engkau Yesus Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga kota yang kami diami, kota Bogor Tuhan, dan juga bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Biar Tuhan terus memberikan pemimpin yang kuat, yang handal, yang membangun kota dan bangsa kami menjadi lebih maju, lebih hebat, dan membawa khususnya bangsa Indonesia Tuhan makin hari makin luar biasa diberkati Tuhan dengan pemerintahan yang dikendalikan oleh Tuhan, dan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, dan Indonesia juga jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya ini, dan biarlah doa kami hari ini Tuhan. Sungguh Bapa, kami mau menyongsong tahun depan Tuhan, yang sebentar lagi kami akan jalani di tahun 2025 dengan semangat yang luar biasa, dan kami akan melihat pertolongan-Mu yang hebat dan luar biasa itu akan terus bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau akan terus memberkati gereja ini dengan luar biasa, dan jemaat di gereja Kos Bogor ini akan semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu dan hidupnya memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya, dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacitanya yang luar biasa,
yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Terimalah juga berkat dari Allah Anak di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati, bahkan telah bangkit, dan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terima juga berkat dari arah Roh Kudus yang selalu diam dalam diri kita, yang selalu menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan menolong kita terus untuk tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan bila kita mau mengerjakan panggilan Tuhan itu dengan setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, yang percaya dan sudah terima berkat ini, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, sampai bertemu kembali di ibadah kita minggu depan di tahun yang baru, tahun 2025. Dengan semangat yang baru dan dengan tentunya dengan pesan Tuhan yang baru untuk kita di tahun yang baru. Sampai bertemu lagi, dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua.